Kalian pernah dengar soal suku Baduy kan? Nah, hari ini aku bakal ngajak kalian jalan-jalan ke Baduy, salah satu suku asli Banten yang masih menjaga tradisi mereka yang kental. Dari Jakarta ke sana ternyata nggak ribet guys. Yuk ikutin eksplorasiku. Aku naik KRL tujuan Rangkas Bitung. Tiketnya cuma 8.000 aja dan perjalanan kira-kira 2 jam. Aku lanjut naik angkot dan bus elf ke Ciboleger. Ongkosnya 30.000 per orang. Perjalanan ini bisa makan waktu 2-3 jam tergantung kondisi jalan. Hai guys, jadi sekarang ini udah sampai di Terminal AW. Nah, kalau kita mau ke Ciboleger itu, pertama kita naik bus elf ini ya guys. Jadi cuman ada di Terminal AW. Dan ada jam-jam tertentu juga, jadi pastiin kalian udah tahu jadwalnya, oke? Perjalanan ke Ciboleger penuh dengan tantangan. Jalanan sempit, naik turun bukit, tapi pemandangannya juara. Di sini udah mulai kerasa nih vibes pedalaman Bantennya. Welcome to Ciboleger. Di sini kalian bisa beli bekal, air minum, dan oleh-oleh khas Baduy. Tapi inget ya guys, kalau kalian mau lanjut ke Baduy luar, siapin fisik karena bakalan jalan kaki sekitar 2 jaman. Jangan lupa bawa ransel yang ringan ya. Hai teman-teman, aku sekarang udah nyampe di Ciboleger. Nih, itu dia bisa kelihatan di situ ada Tugu Baduy yang paling ikonik, dan di sebelah sana adalah pintu masuk menuju Baduy luar. Dan teman-teman, kalau kalian mau kesini, kalian cas dulu deh di Ciboleger karena di sini suasananya itu kayak ramai, banyak juga warung-warung. Jadi buat kalian yang mau ke Baduy, kalian bisa isi amunisi dan power bank atau baterai handphone di sini dulu. Oke, langsung aja kita masuk. Guys, ada kesalahan teknis, jadi kami nggak bisa nanjak ke Baduy luar sekarang. Jujur, ini perjalanan ke Binong sangat ekstrim guys, karena jalannya benar-benar hancur, bahkan pickup kita sempet nyungsrek. Untuk ke Binong Raya ini, jaraknya sekitar 40-an kilo. Karena nggak sanggup jalan kaki, jadilah kita naik pickup. Karena rencananya hari ini juga kami ada jadwal interview dengan salah satu tokoh Baduy dalam di Binong Raya yang masih kawasan Baduy luar. Oh iya, jangan lupa tonton interview aku dengan tokoh Baduy dalam karena ada banyak banget info menarik yang wajib kalian tahu. Fun fact, ini adalah rute fast track kalau kalian mau ke Baduy dalam guys. Nah, awalnya aku pikir untuk ke Baduy luar itu cuma ada satu jalan ini loh. Ternyata ada lagi guys. Ini kakak mobil yang nyangkut. Lihat di depan. Kalau via Ciboleger ke Baduy dalam kan bisa memakan waktu 5-6 jam jalan kaki. Tapi kalau dari sini cuma 2 jam aja. Urusan di Binong udah kelar, sekarang waktunya kembali ke Ciboleger. Waktu udah nunjukin jam 6 sore dan ini jalanan udah gelap banget dan sepi juga. Perjalanan hari ini sangat panjang dan cukup menguras tenaga. Dan ini akhirnya kita udah sampai di Ciboleger, tapi perjalanan belum selesai karena kita harus trekking lagi menuju Baduy luar yang jaraknya kurang lebih 1 km. Untungnya perjalanan kita hari ini ditemani sama Kang Mursid dan nanti kita juga akan istirahat di rumah beliau. Oke guys, sekarang aku mau menanjak ke Desa Baduy luar. Kenapa malam? Karena tadi ada kesalahan teknis, karena kita tadi siangnya ketemu sama Ayah Mursid di Binong Raya, dimana itu kampung yang berbeda dengan Baduy luar ini. Nah, sekarang ini udah sampai di gerbangnya Baduy luar, tapi kita bayar retribusi dulu. Ayo kita lihat gimana suasana di Baduy luar, karena ini nggak ada listrik. Oke teman-teman, sekarang aku udah di rumah salah satu warga Baduy, yaitu Kang Mursid. Dan sekarang kita akan mau makan dulu. Nah, kita akan bermalam di sini. Dan harus kalian tahu kalau air di sini tuh enak banget. Ini ya, ASMR. Mantap guys, air gunung. Ikuti keseruanku besok. Hari udah berganti, yuk kita mulai Sabah Budaya Baduy. For your information, Sabah Budaya Baduy adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Baduy untuk merujuk pada kunjungan yang dilakukan oleh masyarakat luar ke wilayah mereka dengan fokus pada silaturahmi dan pemahaman budaya.
Istilah ini menggantikan istilah wisata budaya untuk menekankan pentingnya menghormati adat dan budaya Baduy. Hai guys, selamat pagi dari Baduy. Jadi beginilah suasana pagi hari di Baduy. Sangat adem dan asri tentunya ya. Kalau tadi malam itu nggak sempat record banyak karena minim pencahayaan. Nah ini sih masih sekitar jam 7, jadi belum begitu banyak yang jualan kayak kain tenun dan berbagai kerajinan lainnya. Mungkin agak siangan, jadi ikutin terus aku. Di sini warga masih pakai baju adat, rumahnya dari kayu dan ijuk, dan gak ada listrik. Tapi justru itu yang bikin tempat ini spesial banget. Suasananya super tenang, adem, dan jauh dari kebisingan. Mereka hidup dari alam, gak pakai teknologi, dan menjaga tradisi turun-temurun. Kalian juga bisa nginep di rumah warga loh, biar makin ngerasain hidup sederhana versi Baduy. Oke guys, akhirnya aku nyampe juga di Jembatan Bambu. Setelah berjalan kurang lebih 2 km, akhirnya kita nyampe sini. Jadi itu Jembatan Bambu kayak yang paling ikonik, banyak orang foto-foto di sini. Nah di sebelahku ini juga ada kali. Jadi kalian kalau kesini jangan lupa mampir ke kali untuk merehatkan diri gitu kan. Tapi ingat ya guys, kalian kalau mandi di sini tuh nggak boleh ada bahan kimia sama sekali kayak sampo, sabun dan macam-macam deh yang berbau kimia. Jadi kalian cuma boleh nyebur aja. Yuk kita langsung nyebur. Mereka tidak mengenyam pendidikan formal, namun dapat belajar secara otodidak. Mereka juga sering melakukan perjalanan panjang keluar daerah, misalnya untuk berdagang. Berbeda dengan Baduy dalam, Baduy luar juga memiliki ekonomi yang lebih berkembang, terutama dalam menjual hasil kerajinan tangan, produk pertanian, madu, dan berbagai produk lainnya. Trekking ke Baduy luar itu seru banget. Kalian bakal ngelewatin jembatan bambu, sungai, hutan, dan ketemu sama warga lokal yang super ramah. Tips buat kalian yang pengen sabah ke Baduy luar. Yang pertama, jangan bawa sampah plastik, tapi kalian buang di tempatnya. Yang kedua, hormati aturan adat terutama soal foto. Yang ketiga, siapin fisik buat jalan kaki jauh. Dan yang keempat, bawa uang cash karena nggak ada sinyal apalagi ATM. Selama perjalanan ke Baduy, kita tuh terasa kayak dibawa balik ke masa lalu yang tenang dan damai. Jadi, kalau kalian lagi suntuk sama hiruk-pikuk perkotaan, coba deh kalian datang ke sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar aku makin semangat bikin video petualangan lainnya. Sampai jumpa di video wacana selanjutnya. Bye-bye!